Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu dosen pembimbing dan penguji, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah, mahasiswa dari Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian kuantitatif saya yang berjudul Efektivitas Layanan Konseling Kelompok dengan Pendekatan CBT untuk Mengurangi Kecanduan TikTok dan Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di SMK Negeri Balanipa. Adapun latar belakang dari penelitian ini bermula dari pengamatan saya terhadap fenomena penggunaan media sosial, khususnya TikTok, yang semakin marak di kalangan pelajar. TikTok ini kini telah menjadi aplikasi yang sangat digemari, khususnya remaja usia sekolah. Aplikasi ini menyajikan video singkat yang mudah diakses, menyenangkan dan cepat viral. Meskipun dari sisi tertentu bisa memberi manfaat seperti kreativitas dan hiburan, tetapi pada kenyataannya banyak siswa yang menghabiskan waktunya berjam-jam di TikTok tanpa kontrol waktu yang baik. Penggunaan yang berlebihan ini kemudian memunculkan kondisi yang disebut sebagai kecanduan TikTok, yaitu suatu keadaan di mana seseorang ini merasa sangat sulit untuk mengendalikan keinginan dan menggunakan untuk menggunakan aplikasi tersebut, bahkan hingga mengabaikan tanggung jawab akademiknya. Adapun dampaknya terlihat dari banyaknya siswa yang mengalami penurunan motivasi belajar, di mana mereka ini lebih fokus bermain TikTok dibanding menyelesaikan tugas sekolahnya. Sering terlambat belajar, tidak konsentrasi di kelas, atau bahkan menurun partisipasinya dalam diskusi dan proses pembelajarannya. Kondisi ini bukan hanya mengganggu pencapaian akademik mereka, tetapi juga bisa berdampak terhadap perkembangan pribadi dan sosial mereka di masa depan. Adapun data ini saya peroleh dari hasil wawancara singkat dengan guru BK dan observasi di lapangan yang menunjukkan bahwa fenomena ini cukup signifikan di SMK Negeri Balanipa. Sebagai calon konselor, saya merasa penting untuk mencari solusi yang tepat, strategis, dan terukur untuk membantu siswa keluar dari kondisi ini. Salah satunya, intervensi yang relevan ini adalah melalui layanan konseling kelompok dengan pendekatan kognitif behavioral therapy atau biasa disebut dengan CBT. CBT ini itu merupakan pendekatan yang menekankan pada pengubahan pola pikir negatif menjadi lebih rasional dan sehat, di mana serta mengubah perilaku yang maladaptif menjadi lebih produktif. Dalam konteks kecanduan TikTok, pendekatan ini membantu siswa menyadari bahwa kebiasaan bermain TikTok itu secara berlebihan bukan hanya berdampak pada waktu, tetapi juga pada kepercayaan diri, emosi, dan motivasi belajar mereka. Dari latar belakang tersebut, saya merumuskan 3 pertanyaan penelitian yang ingin saya jawab melalui penelitian ini. Yang pertama itu, bagaimana kondisi kecanduan TikTok dan motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah diberikan layanan konseling kelompok berbasis CBT. Yang kedua itu bagaimana tahapan pelaksanaan layanan tersebut, dan yang ketiga itu apakah layanan konseling kelompok berbasis CBT ini benar-benar efektif dalam menurunkan kecanduan TikTok dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Tujuan dari penelitian ini tuh tentunya sejalan dengan rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui efektivitas layanan yang diberikan melalui pengukuran yang jelas dan terstruktur. Saya ingin melihat sejauh mana konseling kelompok berbasis CBT ini dapat membawa perubahan dalam hal pengendalian diri siswa terhadap TikTok dan peningkatan semangat belajar mereka. Selain itu, saya juga ingin mendokumentasikan proses pelaksanaan layanan ini sebagai bentuk contoh implementasi di lapangan yang dapat dijadikan model di sekolah lain.
Nah, adapun manfaat dari penelitian ini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama secara teoritis dan yang kedua itu secara praktis. Nah, secara teoritis ini penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang bimbingan dan konseling, khususnya tentang layanan konseling kelompok berbasis CBT untuk menangani kecanduan media sosial. Nah, sedangkan secara praktis itu penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi guru BK dalam merancang program konseling yang sesuai dengan kebutuhan siswa saat ini yang hidup dalam tekanan dan pengaruh dunia digital. Nah, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran siswa terhadap dampak penggunaan media sosial dan menumbuhkan motivasi intrinsik dan mereka untuk belajar lebih baik. Nah, kemudian secara teoritis. Nah, secara teoritis penelitian ini berpijak pada dua kerangka utama. Yang pertama, kognitif behavior terapi atau CBT. Nah, menurut teori ini, pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang ini saling berhubungan. Ketika seseorang memiliki pikiran negatif, maka hal itu akan mempengaruhi perasaan dan perilakunya menjadi tidak sehat. Oleh karena itu, CBT ini berupaya membantu individu untuk mengenali pikiran positif yang negatif, kemudian mengevaluasi yang kebenarannya dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih realistis dan sehat. Kemudian selain itu, CBT juga melibatkan latihan-latihan praktis seperti teknik relaksasi, penempatan tujuan, pemberian tugas rumah, dan role play agar siswa mampu mengaplikasikan keterampilan baru dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, yang kedua adalah teori tentang kecanduan media sosial dan motivasi belajar. Di mana siswa yang kecanduan TikTok umumnya memiliki ciri-ciri seperti sulit berhenti menonton, merasa gelisah jika tidak membuka aplikasi, mengabaikan tanggung jawab belajar mereka, hingga mereka mengalami penurunan minat terhadap aktivitas lain. Nah, semua ini mengarah pada rendahnya motivasi belajar yang merupakan dorongan internal penting dalam keberhasilan akademik. Motivasi belajar ini perlu dibangun kembali melalui pendekatan yang menyentuh aspek kognitif dan perilaku siswa, agar mereka memiliki kesadaran dan kemauan untuk berubah. Nah, penelitian ini tuh menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian eksperimen. Artinya saya mengukur kondisi siswa sebelum diberi perlakuan berupa layanan konseling kelompok berbasis CBT, kemudian memberikan perlakuan dalam beberapa sesi, dan setelah itu mengukur kembali hasilnya. Tidak ada kelompok kontrol dalam penelitian ini karena fokusnya itu adalah melihat perbandingan kondisi siswa sebelum dan sesudah layanan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 SMK Negeri Balanipa yang kecanduan TikTok dan motivasi belajar yang rendah. Nah, sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu siswa yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan hasil angket awal. Nah, jumlah sampel yang digunakan berkisar antara 8 hingga 12 orang, sesuai dengan standar kelompok konseling yang ideal. Pengumpulan data yang dilakukan dalam menggunakan beberapa instrumen. Yang pertama itu angket dengan skala Likert untuk mengukur tingkat kecanduan TikTok dan motivasi belajar siswa. Kemudian observasi dilakukan selama proses konseling berlangsung untuk mencatat keterlibatan siswa dan dinamika kelompok. Nah, terakhir saya juga menggunakan dokumentasi berupa absensi, catatan proses, dan refleksi siswa sebagai data pelengkap. Nah, data yang terkumpul akan dianalisis dengan dua pendekatan, yaitu statistik deskriptif untuk melihat gambaran umum dan statistik inferensial menggunakan uji T, yaitu Bayes sample test, t-test, untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan antara skor pretest dan posttest. Nah, hipotesis yang saya ajukan dalam penelitian ini adalah layanan konseling kelompok dengan pendekatan CBT berpengaruh secara signifikan dalam mengurangi kecanduan TikTok dan meningkatkan motivasi belajar siswa di SMK Negeri Balanipa. Nah, hipotesis ini akan dibuktikan dengan data yang diperoleh melalui instrumen dan teknik analisis yang telah saya sebutkan. Adapun sebagai penutup, saya harap bahwa penelitian ini dapat menjadi langkah awal untuk merespon permasalahan yang sedang dihadapi
banyak siswa di era digital ini. Saya percaya bahwa bimbingan dan konsel ini memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu siswa membentuk pola pikir sehat, mengatur waktu dengan baik, dan kembali menemukan semangat belajar mereka. Nah, saya juga sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari Bapak Ibu dosen penguji agar penelitian ini dapat saya laksanakan secara maksimal dan bermanfaat secara luas. Dengan demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.